Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan tentang kisah Yesus. Teks hari ini Yohanes pasal 11 ayat 28 sampai 57. Hari ini juga sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 28 sampai 40. Maria, adik Lazarus, juga menyalahkan Yesus karena ia tidak ada bersama dengan mereka. Yesus menjadi sedih dan menangis, tetapi ia pergi ke kubur Lazarus dan berkata akan angkat batu pintu kuburan. Paragraf yang kedua, ayat 41 sampai 75. Yesus memanggil Lazarus dan ia keluar dari kuburnya. Jadi banyak orang percayanya. Namun imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berpikir harus membunuh Yesus. Jika membuat kesimpulan, Maria adalah seorang yang emosional daripada Marta, kakaknya. Ia berkata, "Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dia cukup percaya Yesus, namun juga menyalahkan Yesus dengan kata ini. Yesus melihat yang Maria dan orang-orang Yahudi menangis. Jadi ia juga menjadi sedih dan menangis. Kemudian Yesus pergi ke kubur Lazarus dan memesan akan mengangkat batu pintu di kubur Lazarus yang telah mati 4 hari. Orang-orang khawatir karena bau busuk. Mayat Lazarus sudah lama. Namun Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar." Selanjutnya ia keluar. Melalui peristiwa ini, menjadikan orang-orang Yahudi percaya kepadanya. Tetapi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berpikir harus membunuh Yesus. Sehingga Kayafas sendiri bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Tentang ajaran Allah dan Yesus, pertama, Yesus menjadi sedih dan menangis karena orang-orang tidak percaya dan tidak memahaminya. Ya, Yesus Kristus sengaja masih tinggal 2 hari sebelum Lazarus mati. Itu untuk memuliakan nama Allah. Namun orang-orangnya tidak mengerti tentang itu. Sekalipun Yesus Kristus berkata tentang kebangkitan, mereka hanya sekarang fokusnya hanya kematian Lazarus. Sehingga Yesus sedih dan nangis juga. Kalau kita juga tidak memahaminya dan tidak percayanya tentang Yesus, Yesus tetap menjadi sedih. Kedua, ia membagikan Lazarus hanya dengan memanggil, "Marilah keluar," dan Lazarus keluar. Pada waktu itu banyak orangnya berpikir tentang bau busuk, namun Yesus katakan, "Marilah keluar." Hanya dengan perkataan ini, Yesus Kristus laksanakan membangkitkan Lazarus. Karena Yesus telah mencipta dunia ini, hanya membangkitkan seorang itu tidak berat bagi Yesus. Kita harus percaya tentang ini. Ajaran bagi kita. Pertama, ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan sendiri, orang-orang ingin menyalahkan Tuhan seperti Maria. Ya, hasilnya tidak begitu. Kalau Tuhan tetap menyertai, kalau Tuhan tetap menolong, hasilnya tidak begitu. Banyak orang yang berpikir begitu, bersungguh-sungguh tak menyalahkan Tuhan. Namun ini semuanya hanya dengan keinginan sendiri. Bukan berpikir tentang kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan. Kedua, orang-orang lebih berpikir bau busuk daripada kebangkitan Lazarus. Iya, pada waktu Yesus Kristus memesan angkat batu pintu itu, maksudnya Yesus Kristus ingin membangkitkan Lazarus. Namun, di sana orang-orangnya tidak berpikir tentang kebangkitan Lazarusnya. Hanya mereka pikirnya bau busuk. Ya, ini fokusnya, pandangannya sangat beda. Ketiga, karena banyak orang percaya Yesus, lawannya itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lebih berpikir bahwa harus membunuh Yesus.
pada waktu kita berhasil, pada waktu kita lebih dimulia dalam Yesus, lawan-lawannya pasti akan mencarinya cara melawan kita dan cara kita yang gagalkan. Aplikasinya, pertama, sekalipun hasil atau keadaannya tidak sesuai dengan harapan Anda, jangan sedih, jangan menangis, dan jangan menyalahkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan ada rencananya. Kedua, lebih utamakan menyelamatkan jiwa sekalipun ada beberapa resikonya. Ya, pada waktu Yesus berkata tentang angka patung pintu kubur, banyak orangnya berpikir fokuskan ini resikonya tentang bau busuk. Namun karena Yesus Kristus sudah rencanakan menyelamatkannya, membangkitkannya, itu tidak usah berpikir tentang itu. Kita juga harus lebih utamakan menyelamatkan jiwa. Inilah karena rencana Yesus. Sehingga PR praktik hari ini, sekalipun banyak orang berpikir tentang efek negatif dan terjadi hal yang tidak baik, tetap usaha memberitakan Injil kepada orang-orang belum mengenal Allah. Ya, zaman sekarang bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia banyak orang percaya tidak begitu usahakan tentang memberitakan Injil karena mereka takut, karena mereka ada banyak pikiran tentang resikonya. Namun janganlah begitu. Kalau kita sudah dipanggil ya sebagai hamba Tuhan, memberitakan Injil itu kewajiban, bukan pilihan. Kita harus usahakan tentang itu. Janganlah berpikir tentang bau busuk. Janganlah berpikir tentang resiko yang lain. Kita harus utamakan tentang memberitakan Injil. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan memberkatimu.